Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Salawat teriring salam senantiasa kita berikan kepada baginda Rasul kita, qudwah kita, Muhammad ibn Abdullah salawatuhu wassalamuhu alaihi. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kita masih bisa diperjumpakan Allah lewat media Kiswah TV dan juga Humairah Channel. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari wabah COVID-19, dan yang terpapar semoga Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga musibah tersebarnya wabah ini segera diangkat sehingga kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana normalnya kehidupan manusia. Salawat dan salam tentunya kita senantiasa berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kepada kita wasilah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi umat yang insyaallah terbaik yang ada di permukaan bumi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan kepada manusia. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah diangkatnya Isa bin Maryam yang menjadi polemik antar agama, dan juga bagaimana Isa bin Maryam hidup di langit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian juga di akhir zaman Isa menjadi salah satu dari alamat kiamat kubra, alamat dari tanda-tanda kiamat besar, yang bertugas untuk membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib, menghilangkan jizyah, termasuk berhukum dengan hukum keadilan sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan sebagai manusia. Bagaimana kisahnya? Maka 1 jam ke depan kita akan membahas tentang kisah diangkatnya Isa sampai wafatnya. Saya akan mencuplik sebuah ayat di dalam surah An-Nisa, ayat 156 sampai 159. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan di antara kekufuran mereka bangsa Yahudi, dan ucapan kufur mereka adalah terhadap Maryam bintu Imran sebuah kedustaan yang sangat besar. Dan ucapan mereka yang mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, utusan Allah, juga
merupakan kekufuran mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membunuh Isa, kemudian tidak menyalib Isa, akan tetapi Isa diserupakan dengan mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang perkara ini sungguh di atas keraguan. Tidak ada ilmu yang mendasari kecuali hanya mengikuti prasangka saja, dan mereka tidak membunuh Isa secara yakin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan sebagian ahli kitab di akhir zaman sungguh akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadikan saksi untuk mereka. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV dan juga Humairah Channel, di 4 ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kisah Isa secara berurutan. Pertama, kisah bagaimana diangkatnya Isa bin Maryam. Kemudian Isa ibnu Maryam berada di langit. Dan yang terakhir, tentang tugas Isa bin Maryam di akhir zaman sebelum kematiannya. 3 poin yang kita akan bahas di pagi hari ini. Yang pertama, bicara tentang diangkatnya Isa ibnu Maryam. Sepakat kita kaum muslimin, kita tidak pernah mengingkari satu nabi pun, satu rasul pun yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di permukaan bumi ini, termasuk rasulnya orang-orang Yahudi Musa ibn Imran, ataupun rasul yang diutus kepada orang-orang Nasrani Isa ibn Maryam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la nufarriku baina ahadim mir rusuli. Kami disuruh untuk tidak membeda-bedakan siapapun rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Mau Isa, mau Musa atau rasul-rasul yang lainnya, kita tetapkan sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing rasul punya umat. Berbeda dengan mereka, berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menghapus kerasulan Rasul kita Muhammad SAW dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga orang-orang Nasrani yang mengingkari kerasulan Nabi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kisah diangkatnya Isa bin Maryam? Kita tahu bahwa Isa ibn Maryam adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan Rasul-Rasul Bani Israel. Dari jalur Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam diutus sebagai Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Dia salah satu daripada Rasul-Rasul Bani Israel yang mengajak Bani Israel untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi layaknya para Nabi dan Rasul, maka mereka pun mendapatkan ujian yang berat dari kaumnya, termasuk Isa bin Maryam. Mendapatkan ujian yang berat. Tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi setiap para juru dakwah. Apalagi seorang Nabi. Yang Nabi SAW sabdakan, inna asyaddal bala indallahil anbiya. Sesungguhnya yang paling dahsyat balanya, ujiannya adalah para nabi. Maka Isa juga sama. Bahkan ibundanya sudah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Makanya Allah mengatakan, wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Dan dari bentuk kekufuran mereka dan juga ucapan mereka terhadap Maryam, sebuah kedustaan yang sangat besar. Ketika mereka menuduh Maryam bintu Imran ibunda Isa bin Maryam berzina sehingga melahirkan Isa. Maka kita katakan Isa bukan anak zina, sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Isa adalah waladul baghi, anak pezina, anak wanita pezina, na'udzubillah. Bahkan kita katakan bahwa Isa adalah ayah, satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang kelahiran Isa bin Maryam, Allah mengatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan kalimat Allah yang Allah lempar kepada Maryam dan ruh yang dimasukkan kepada Maryam, ruhullah, ruh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kalimat ruhullah, ruh Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam tubuh Maryam itu maknanya bahwa Isa adalah anak Tuhan. Karena Allah yang memasukkan langsung ke dalam rahim Maryam, bukan itu. Pertama, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maksud kalimat di sini adalah kalimat kun fayakun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang Adam, inna mathala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala kun fayakun. Thumma yaqulu kun fayakun. Thumma qala lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya permisalan Isa dengan Adam itu kurang lebih saja. Adam diciptakan dari turab, dari tanah. Summa qala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Maka Isa juga sama, diciptakan dengan kun. Ya. Kemudian kalimat ruhullah, ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika Allah yang memasukkan ruh kepada rahim Maryam artinya Isa menjadi anak Tuhan, bukan. Tetapi maksudnya dalam bahasa Arab, ruhullah ketika ruh diidhafahkan kepada Allah artinya idhafatut tashrif. Di sini penyandaran kemuliaan, sama dengan Baitullah, rumah Allah, naqatullah, untanya Allah, mukjizatnya Nabi Allah Saleh. Itu artinya kemuliaan. Jadi Isa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ruh-ruh yang lainnya. Dengan dalil ketika Adam alaihi salatu wassalam dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa Mi'raj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat Adam alaihi salatu wassalam di langit pertama. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam terkadang melihat ke kiri dan ke kanan, terkadang menangis dan terkadang tersenyum. Adapun kenapa dia menangis? Karena melihat dari dzurriyyahnya, dari anak keturunannya yang akan menjadi para penghuni neraka. Dan ketika dia tersenyum, dia melihat dari anak keturunannya ada menjadi para penghuni surga. Dan ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala usap punggung Adam alaihi salatu wassalam, maka keluar semua ruh dari seluruh anak keturunannya, kecuali ruh Isa bin Maryam Allah tahan. Jadi semua ruh itu diberikan kepada Adam alaihi salatu wassalam, kemudian keluar dari pundaknya Adam, dan itulah akan menjadi cikal bakal seluruh umat Adam atau turunan Adam sampai hari kiamat, kecuali ruh Isa ditahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menahan ruh Isa sebagai kemuliaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan ke dalam rahim Maryam tidak lewat malaikat yang ditugaskan untuk memasukkan ruh kepada Maryam. Itulah pemahaman yang benar. Jadi ini namanya idhafatut tashrif, pengidhafahan, penyandaran sebuah kemuliaan kepada Isa, karena Isa akan jadikan ayah, tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelahiran Isa normal. Ya, pendapat yang kuat jumhur ulama mengatakan bahwa Isa dikandung layaknya bayi-bayi yang lainnya selama 9 bulan. Karena ada juga yang berpendapat bahwa Isa itu cuma 1 hari saja dimasukkan ruhnya, kemudian besoknya lahir Maryam, melahirkan Isa bin Maryam. Maka kita katakan bahwa Isa sama dengan anak-anak yang dilahirkan selama 9 bulan. Dan hadis tentang masalah pengumpulan Allah Subhanahu wa taala tentang awal penciptaan manusia di rahim seorang ibunda, maka ma'ruf hadis itu. Maka akan dimulai dari segumpal air mani 40 hari, kemudian segumpal darah 40 hari, kemudian segumpal daging, sampai ketika usia 4 bulan ditiupkan roh, sampai 9 bulan kemudian dilahirkan. Itulah proses kelahiran Isa bin Maryam, normal layaknya manusia. Dia bukan anak Allah, dia juga bukan anak zina dari prasangka orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima.
di antara kekufuran mereka dan ucapan mereka terhadap Maryam sebuah kedustaan yang sangat besar. Maryam itu wanita suci, wanita yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, maka kita katakan tidak. Aisyah wanita yang suci dan disucikan Allah Azza wa Jalla, sama dengan Maryam bintu Imran radhiyallahu anhunna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Isa kemudian dilahirkan, banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Isa bin Maryam. Sejak kecil sudah diberikan mukjizat. Allah buat dia bicara di hadapan Bani Israel yang menuduh Maryam berzina. Jadi Isa yang kemudian membela ibundanya, dan itu mukjizat sedari pangkuan Maryam, Isa sudah bisa bicara. Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah, dan begitu seterusnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Kiswah TV dan juga Humairah Channel. Bahkan ketika di waktu remaja, terkadang Isa itu menerka-nerka barang-barang yang ada di rumah-rumah anak-anak sebayanya, dan semua terkaannya benar. Kemudian juga Isa pernah mengepal-ngepal sebuah tanah liat menjadi semacam berbentuk burung, kemudian ditiupnya, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan burung itu hidup dan bisa terbang. Bahkan Isa bin Maryam bisa mengobati penyakit buta permanen ataupun penyakit lepra permanen sampai kepada menghidupkan orang mati. Dan Isa adalah orang yang paling lembut dalam berdakwah, sehingga akhirnya semakin hari semakin banyak yang mengikuti Isa bin Maryam. Lah dari sebab inilah akhirnya menjadi sebuah tantangan bagi Raja Romawi kala itu. Dengan banyaknya pengikut Isa bin Maryam, maka kekhawatiran bahwa Isa akan melakukan pemberontakan. Akhirnya sang raja pun dihasut untuk membunuh Isa bin Maryam. Maka dari situlah kemudian dia mengirim juyush, mengirim pasukan besar untuk mencari Isa bin Maryam. Maka ada seorang murid Isa yang berkhianat, kemudian menunjukkan keberadaan Isa bin Maryam yang sedang berkumpul dengan 12 Hawariyun. Hawariyun artinya di sini orang-orang yang setia dan senantiasa membela Isa bin Maryam, dan jumlah mereka 12. Artinya mereka orang-orang pilihan yang senantiasa bersama Isa bin Maryam, membela Isa bin Maryam dan mendakwahkan dakwah Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana orang-orang Hawariyun itu mengatakan ketika Isa bin Maryam mengatakan, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi ansar, para penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah para penolong Allah Subhanahu wa taala. Kami yang akan menolong Allah Subhanahu wa taala. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami beriman dengan Allah, persaksikanlah bahwa kami adalah seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Isa disebutkan dalam Al-Qur'an, falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Isa merasakan bahwa Bani Israel sudah tidak bisa lagi untuk didakwahi tauhid dan masuk ke agamanya, maka Isa kemudian mendengar bahwa akan ada pasukan yang akan menangkapnya dan membunuhnya. Maka Isa bin Maryam mengumpulkan orang-orang khususnya sebanyak 12 orang Hawariyun itu. Kemudian Isa bin Maryam banyak memberikan nasihat kepada mereka dan mengatakan, ayyukum yulqa alaihi syabahi wa huwa rafiqi fil jannah. Siapa di antara kalian yang hendak diserupakan dengan wajahku, dengan badanku, dan jaminannya dia akan menjadi temanku di surga. Ternyata tidak ada satupun yang berdiri dari 12 orang-orang Hawariyun itu kecuali asgharuhum, yang paling muda di antara mereka. Ada yang mengatakan namanya Yahuda al-Uskhuriti.
Jadi Yahuda ini yang paling kecil di antara mereka kemudian bangkit dan mengatakan, "Ana ya Nabi Allah." Saya wahai Nabi Allah. Tapi Isa melihat bahwa dia yang paling kecil. Isa ingin yang paling besar di antara mereka yang siap menggantikan posisinya. Maka Isa kemudian mengulang lagi, "Siapa di antara kalian yang ingin kuserupakan wajah dan badannya mirip dengan diriku, maka dia akan menjadi rafiki fil jannah, temanku di sorga." Rupanya tidak ada yang bangkit kecuali Yahuda lagi. Sampai 3 kali. Tidak ada yang bangkit kecuali dia. Menunjukkan bahwa kalimat Ansarullah, kami penolong-penolong Allah subhanahu wa ta'ala itu terkadang hanya di lisan orang-orang Hawariyun saja. Karena kalau sudah dihadapkan kematian, mereka tidak mau. Berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Kunna nuhibbul mauta kama tuhibbul haya." Kami mencintai mati syahid sebagaimana kalian orang-orang kafir cinta dengan kehidupan. Begitulah ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap mati untuk Rasul dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Siap untuk menghabiskan harta dan waktunya untuk berjuang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan percontohan para sahabat untuk diikuti orang-orang setelahnya. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 100, "As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan." Dan orang-orang yang awal dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, maka Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridha dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah janjikan surga bagi mereka. Jadi ketika Yahuda siap untuk menggantikan posisi Isa bin Maryam, akhirnya kemudian Isa pun terbaring di hadapan 12 Hawariyun. Kemudian memberikan nasihat. Setelah ini, berangkatlah kalian ke daerah-daerah kalian. Ajak manusia ke dalam tauhid. Ajak manusia kepada agama Allah. Sebarkan Injil. Akhirnya kemudian Isa pun ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian diangkat dengan cara Allah bukakan atap rumahnya. Kemudian Isa pun diterbangkan Allah ke langit. Dan Allah firmankan, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai." Dan kami menidurkan dirimu hai Isa dan kami angkat dirimu kepadaku. Maka Isa pun ketika naik ke langit disaksikan oleh 12 Hawariyun. Maka setelah itu yang 11 Hawariyun mereka pun pergi kembali ke kampung-kampung halaman mereka, kemudian mendakwahkan dakwah Nasrani. Itulah kenapa Nasrani tersebar dari 11 Hawariyun ini sampai hari ini. Dan yang satu tetap di tempat itu yang diserupakan dengan Isa bin Maryam. Maka ketika datang para tentara Romawi yang gabungan antara orang Yahudi dan Nasrani untuk membunuh Isa bin Maryam, akhirnya kemudian mereka pun menangkap orang yang diserupakan dengan Isa. Orang inilah yang dibunuh oleh mereka. Orang inilah yang disalib oleh mereka. Dan orang ini pula kemudian menjadi sebuah prasangka bahwa yang ditiang saliban adalah Isa bin Maryam. Maka Islam membantah dan mengatakan dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, "Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Di antara ucapan dusta orang-orang Yahudi adalah, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kemudian walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Isa. Mereka tidak menyalib Isa. Bahkan Isa diserupakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi khilaf di antara ulama. Apakah Isa itu diwafatkan dulu kemudian diangkat, ataukah hanya sekedar ditidurkan? Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di antara salah satu ulama yang berpendapat bahwa Isa itu diwafatkan dulu kemudian diangkat dan akan dihidupkan
dan akan turun di akhir zaman. Dalilnya adalah inni mutawaffika, saya wafatkan kau wahai Isa, wa rafi'uka ilai, dan kami angkat engkau ke sisiku, kata Allah. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa arti mutawaffika, saya mutawaffika akan mewafatkan dirimu. Kalimat mutawaffi itu bukan mencabut ruh, bukan qabdu arwah, bukan mencabut ruh. Tetapi maksud inni mutawaffika artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan kehidupan Isa selama di bumi dan telah menyempurnakan risalahnya untuk disampaikan kepada Bani Israel. Makanya ketika Isa bin Maryam diangkat ke langit bukan lagi menjadi seorang rasul. Apalagi nanti di akhir zaman mendakwahkan dakwah baru selain dakwah Nabi SAW. Jadi arti mutawaffika artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan kenabian Isa bin Maryam. Risalahnya sudah disampaikan secara sempurna kepada umatnya. Bukan mewafatkan Isa bin Maryam. Tetapi di sini artinya bukan menyempurnakan usia, bukan. Karena kalau diartikan menyempurnakan usia artinya Isa diwafatkan. Yang disempurnakan di sini adalah nubuahnya, kenabiannya, kerasulannya. Sehingga ketika Allah mengangkat Isa dalam kondisi ditidurkan, maka Isa bukan lagi seorang nabi ketika diangkat menjadi rasul yang dibebani untuk berdakwah. Karena kita tahu bahwa zaman dan juga makan, sebuah waktu ataupun tempat, semua berputar di atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kisah Nabi Uzair. Ketika Uzair alaihi salam ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1 abad, 100 tahun. Kemudian Uzair dibangkitkan Allah Azza wa Jalla, dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 2 perkara di samping Uzair itu. Pertama, makanan yang dibawanya, dan yang kedua, keledai yang ditungganginya. Apa yang terjadi dengan keledai dan makanan yang dibawanya? Pertama, keledai. Keledai ini diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal karena lamanya waktu 1 abad. Sehingga keledai ini akhirnya mati, kemudian menjadi tulang belulang, dan sudah tidak lagi berbentuk keledai. Tetapi ketika makanan yang dibawa oleh Uzair ini, justru makanannya tidak berubah sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang makanan yang dibawa Uzair itu, lam yatasanna ay lam yataghayyar. Jadi makanan yang dibawa Uzair selama 1 abad untuk bekal perjalanannya rupanya tidak berubah. Makanannya tidak berubah, minumannya pun tidak berubah. Tapi keledai Uzair itu justru mati, sehingga kemudian tersisa tulang belulangnya. Setelah Uzair kemudian dihidupkan dibangunkan dari tidurnya selama 1 abad. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas kehendaknya, menjadikan keledai itu kemudian berubah dan mati, dan menjadikan makan dan minuman yang dibawa Uzair itu tetap utuh dan tidak ada berubah sama sekali, padahal sudah lewat 100 tahun. Ya. Artinya bahwa ketika Isa bin Maryam diangkat ke langit, maka usia di langit itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa ketika berada di langit, usianya tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika diturunkan di akhir zaman, usianya sama ketika diangkatnya 33 tahun. Jadi Isa diangkat 33 tahun ke langit, kemudian diturunkan pun di usia itu 33 tahun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merubah apapun dari usia Isa bin Maryam ketika tinggal di langit. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Isa akan turun di usia 33 tahun. Dan akan tinggal kembali di bumi di akhir zaman. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas bahwa ketika Isa bin Maryam di langit itu, maksudnya Allah sempurnakan kenabiannya, kerasulannya. Bukan Allah sempurnakan usianya sehingga Allah wafatkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dan itu pendapat jumhur ulama, bahwa Isa ketika diangkat tidak diwafatkan. Dan kalimat wafat tidak harus mati. Sebagaimana doa setiap orang selepas tidur, maka kita ma'ruf alhamdulillahilladzi, ya, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, kalimat ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur,
Di sini ada kalimat amatana, kami yang mematikan orang yang tertidur itu. Apakah kemudian kita katakan bahwa orang tidur itu mati? Tidak. Ya, tidur itu tidak mati. Tidur itu saudaranya mati, tapi dia bukan kematian. Ya, jadi tidak semua makna mati itu harus dicabut ruhnya. Maka Isa itu diwafatkan bukan berarti dicabut ruhnya, tetapi ditidurkan kemudian diangkat ke langit. Itulah pendapat yang kuat, dan inilah keyakinan bukan hanya ahli sunnah, tapi ini keyakinan Islam yang menyelisih keyakinan orang-orang Yahudi yang menganggap sudah membunuh Isa, atau yang diyakini orang-orang Nasrani bahwa Isa itu telah mati dan disalib dan dibunuh orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, adapun kehidupan Isa bin Maryam, maka Isa Allah Subhanahu wa taala tempatkan di langit kedua bersama saudaranya, ya, bersama kerabatnya Yahya ibn Zakaria. Dan itu pernah ditemui Nabi SAW dalam peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Nabi SAW berjumpa di langit pertama dengan Nabi Adam, kemudian di langit kedua dengan Isa dan Yahya, kemudian di langit ketiga dengan Nabiullah Yusuf, kemudian di langit keempat dengan Nabiullah Idris, langit kelima berjumpa dengan Harun, di langit keenam berjumpa dengan Musa, dan di langit terakhir berjumpa dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, kenapa hanya nabi-nabi ini yang dijumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan kenapa pula kemudian tidak dijumpai nabi-nabi yang begitu banyak dari nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala? Anggap saja dari 25 nabi dan rasul, kenapa tidak dipertemukan semuanya? Hanya nabi-nabi ini saja. Dan ingat, pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi selain Isa adalah pertemuan ruh saja. Jadi ruhnya para nabi itu dibentuk seolah-olah itulah jasad mereka, itulah bentuk mereka. Karena jasad-jasad mereka di bumi, ya, dikubur di bumi, dan ruhnya dinaikkan ke langit. Kecuali Isa bin Maryam berjumpa dengan Rasul birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad, karena memang Isa belum diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum dikuburkan. Namanya orang masih hidup, tidak mungkin dikuburkan. Sebagaimana keyakinan orang Nasrani, Isa itu dikuburkan. Kita katakan tidak ada kuburan Isa bin Maryam. Satu dunia ini Anda cari kuburan Isa tidak akan Anda dapati. Karena memang Isa belum dikubur, belum mati. Dan Isa berada di langit yang kedua bersama Yahya ibn Zakaria. Adapun hikmahnya, adapun perjumpaan Rasul dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini hijrah dari sorga ke bumi karena waswas syaitan, maka Nabi juga akan sama mengalami hal yang sama dengan bersama dengan Adam, bahwa dia akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian adapun berjumpa dengan Yahya dan juga Isa, kedua nabi ini disakiti orang-orang Yahudi. Yahya dipenggal lehernya, dan juga Isa diusahakan untuk dibunuh tapi Allah angkat. Maka engkau wahai Muhammad akan mengalami hal yang sama, di mana ketika kau hijrah dari Mekah ke Madinah kau akan mendapatkan tantangan dari orang Yahudi. Makanya dalam sejarah dijelaskan Rasul sampai berperang 4 kali melawan orang-orang Yahudi, dan Rasul mengalami bagaimana tantangan menghadapi orang Yahudi, dari upaya pembunuhan dilakukan orang-orang Yahudi kepada Rasul, kemudian upaya penyihiran Nabi SAW yang dilakukan oleh Labid ibn Asam atas suruhan orang-orang Yahudi. Kemudian diracunnya Nabi oleh seorang wanita Zainab bintul Haris pasca perang Khaybar, dan banyak lagi bagaimana tantangan permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi SAW di kota Madinah. Makanya Rasul diperjumpakan dengan Isa dan Yahya, seolah-olah sebagaimana Isa mendapatkan tantangan dari orang Yahudi, kau juga sama akan mendapatkan tantangan itu. Ya. Adapun kenapa berjumpa dengan Nabi Yusuf, karena Yusuf ini juga mendapatkan tantangan dari kerabatnya, dari saudara-saudaranya. Yang masukkan Yusuf ke sumur itu saudara-saudaranya. Maka yang pertama kali menentang dakwah Rasul juga adalah masih dari kalangan saudaranya, Abu Lahab. Sehingga turun surah At-Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Adapun berjumpa dengan Nabi Idris yang diangkat ke langit, maka Rasul pun akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal hissan wa ma'nan wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat penyebutan wahai Muhammad secara makna dan secara hissi. Rasul pun diangkat bukan hanya ke langit keempat, sampai ke Sidratil Muntaha. Adapun berjumpa dengan Nabi Harun, karena Harun ini orang yang lembut, dicintai Bani Israel,
Maka Allah pun seolah mengatakan, lembutlah dalam berdakwah seperti Harun dalam berdakwah dan mendakwai Bani Israel. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Kalau engkau keras wahai Muhammad, orang akan lari dari dakwahmu. Kemudian juga berjumpa dengan Nabi Musa yang dikenal dengan kesabarannya mengobati Bani Israel. Musa tidak pernah meninggalkan Bani Israel, walaupun Bani Israel itu degil, walaupun Bani Israel itu suka membantah, membangkang, kufur dan begitu seterusnya. Tapi Musa tidak putus asa. Makanya kenapa Nabi SAW memuji Musa dan mengatakan rahimallahu akhu Musa. Semoga Allah merahmati saudara diriku Musa alaihi salatu wassalam, qad udhiya katsiran fasabara. Dia sudah banyak diuji tapi sabar. Maka Rasul pun sama akan menghadapi hal yang sama seperti yang dihadapi Musa alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah manusia yang paling sabar dari seluruh para nabi dan rasul. Kemudian berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang wajahnya paling mirip dengan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasul pernah berjumpa dengan Nabi Isa di langit kedua bersama Yahya ibn Zakaria. Kemudian yang ketiga, di akhir zaman, maka Isa bin Maryam akan turun untuk melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan menjadi seorang rasul. Ya. Bukan menjadi seorang rasul, karena di antara tugas seorang rasul adalah membawa ajaran baru dan tidak mengikuti nabi sebelumnya. Tetapi dia turun sebagai nabi. Ya, sebagai nabi, kan nabi, seperti nabi. Tapi tidak mendakwahkan dakwah yang baru, karena nabi itu kan mengikuti syariat nabi sebelumnya. Artinya Isa diturunkan itu mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam. Dan ketika itu tidak ada jizyah lagi, tidak ada upeti. Karena dalam Islam, apabila seseorang kemudian berperang melawan orang-orang kafir, kemudian orang kafir takluk ke negeri Islam, maka pertama disuruh beriman. Kalau mereka tidak mau, bayar jizyah. Kalau tidak mau, baru diperangi. Maka di akhir zaman, di zaman Isa, tidak ada jizyah lagi, tidak ada upeti-upetian. Yang ada mukmin dan kafir. Kau mau ikut diriku, selamat. Kau tidak ikut, kau akan kubunuh. Cuma dua pilihan, ya ikut atau mati, mukmin atau kafir. Tidak ada jizyah lagi. Dan itu salah satu tugas Isa bin Maryam, sehingga Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di sini, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian besar ahli kitab di akhir zaman akan beriman kepada syariat Isa yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya Isa bin Maryam, banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Karena jasa Isa bin Maryam berusaha untuk mengarahkan manusia ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia kan nabi seperti nabi? Karena memang mukjizatnya tidak dicabut. Mukjizat Isa itu tidak dicabut. Buktinya bahwa dia biasa membunuh Dajjal dengan nafasnya. Ya, jadi nafas Isa itulah yang membunuh Dajjal. Karena bagaimanapun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Isa akan turun dengan kedua tangannya, kemudian memegang kedua sayap malaikat yang turun dari langit, kemudian akan salat di belakang Imam Mahdi, kemudian akan turun bersama-sama Imam Mahdi dan kaum muslimin memerangi Dajjal, dan dia akan berdajjal dengan nafasnya seperti lilin yang terkena api akan meleleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan waktunya? Kapan waktu Isa bin Maryam diturunkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar adalah nuzul Isa. Turunnya Isa bin Maryam. Dan dimulai dari muqaddimah kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar yang kemudian dibaiat kaum muslimin, kemudian akan memiliki kekuatan dan pusat kekuatannya di mana? Di Palestina, di Baitul Maqdis. Akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin di akhir zaman dan dipimpin langsung oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar. Setelah kemudian Imam Mahdi berperang melawan orang-orang Nasrani dalam perang yang tidak akan pernah Anda dapati dahsyatnya perang ini, karena setelah perang ini tidak akan ada perang lagi yang lebih dahsyat dibandingkan perang ini. Disebut dalam sejarah disebut Malhamatul Kubra. Maka setelah Malhamatul Kubra inilah
tiba-tiba khurujud Dajjal, keluar Dajjal yang diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan, dan Asfahan itu letaknya di Iran. Dan hari ini sudah banyak di Asfahan itu orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan akan diikuti oleh orang-orang Arab jahil, dan kebanyakan para pengikut Dajjal itu para wanita, dan akan diikuti oleh orang-orang Turk, bukan Turki, Turk, ya, orang-orang yang bermata sipit sama dengan orang-orang Asia bentuknya. Tapi yang jelas bahwa Dajjal itu di akhir zaman akan banyak pengikutnya, walaupun Dajjal itu hanya bertugas 40 hari saja. Satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, dan satu hari sama dengan sepekan, dan hari keempatnya sama waktunya dengan waktu-waktu yang kita lalui. Artinya normal. Dari sini kata para ulama, Dajjal itu akan sampai di kutub yang satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan juga Dajjal pun akan berkeliling di hari-hari yang waktunya normal seperti kita. Artinya tidak ada satupun bumi kecuali diinjak Dajjal. Tetapi Dajjal diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji keimanan manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya terkadang memberikan usia yang panjang kepada makhluknya. Seperti Dajjal, Allah berikan usia panjang sejak ditemui sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari di zaman Nabi SAW sampai hari Dajjal masih hidup dan terrantai. Dan rantai itu akan putus di akhir zaman. Dan Isa bin Maryam turun ketika Imam Mahdi tidak sanggup melawan Dajjal dan pasukannya. Maka Isa turun di mana? Di menara putih di dekat Damaskus. Kemudian Isa bin Maryam akan bergabung bersama Imam Mahdi, bahkan sholat di belakang Imam Mahdi. Kemudian setelah itu turun bersama-sama pasukan Imam Mahdi mengejar Dajjal dan juga mengejar pasukannya, dan Allah menangkan peperangan ini, dan Isa berhasil membunuh Dajjal dengan nafasnya di sebuah tempat yang disebut dengan Babil Lut. Ya. Setelah Dajjal kemudian meninggal dunia, maka kaum muslimin pun berhasil mengalahkan para pengikut Dajjal. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kuasanya, di mana batu, pepohonan, dan makhluk Allah bisa bicara. Setiap ada orang kafir sembunyi di balik batu-batu akan mengatakan, ya mu'min uqtul, wahai mukmin bunuhlah orang Yahudi ada di belakang batu ini. Dan begitu seterusnya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kuasa kemenangan di akhir zaman. Maka setelah kemudian mereka pun tunggang langgang para pengikut Dajjal, karena Dajjal sudah meninggal dunia, maka Isa pun mengajak mereka untuk beriman. Hanya ada dua pilihan. Kalian masuk Islam, agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian dibunuh. Tidak ada jizyah lagi. Sampai kemudian muncul fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan Ya'juj dan Ma'juj, dan Isa masih bertahan hidup beberapa tahun setelahnya dengan kehidupan yang penuh diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyaknya orang-orang yang masuk Islam di akhir zaman di tangan Isa bin Maryam untuk mengikuti syariat Rasul, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan Isa bin Maryam layaknya manusia, dikuburkan, difardu kifayahkan. Dan inilah bahwa Isa bin Maryam belum mati sampai hari ini dan akan diwafatkan di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara sekelumit kisah yang kita ambil dari Suratun Nisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembalikan kepada moderator. Waliyatafaddal mashkura. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Dan kami berikan kesempatan bagi pemirsa di rumah yang mungkin ingin bergabung secara interaktif. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0812 6873 3202. Dan kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di redaksi Kiswah TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya, ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun di akhir zaman dan memiliki waktu hidup sehingga beberapa tahun, apakah dijelaskan di masa itu Nabi Isa menikah dan memiliki keturunan Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Iya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa setiap nabi itu memiliki istri dan keturunan. Bahkan ada seorang nabi itu yang istrinya banyak sekali. Seperti Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, kemudian putranya Sulaiman. Itu memiliki banyak istri. Bahkan Sulaiman itu memiliki 100 istri.
Bahkan dia pernah bernadar kepada Allah kalau dia ingin menggauli istrinya dalam satu malam 100 istri dengan harapan memiliki keturunan dan semua akan menjadi para mujahidin di jalan Allah. Tapi Nabi Allah Sulaiman lupa membaca insya Allah, sehingga tidak ada satupun istri-istrinya yang mengandung. Ada satu istri yang mengandung, tapi lahir anak yang cacat, separuh manusia dan separuh bukan. Artinya bahwa para nabi memiliki keturunan. Lah, Isa ibnu Maryam sebelum diangkat dia belum menikah. Dia masih bujang. Dia tidak menikah ketika sebelum diangkat. Karena dia disibukkan dengan berdakwah kepada Bani Israel. Dan ketika Allah sempurnakan kenabiannya di usia 33 tahun, maka Isa pun diangkat. Kemudian akan diturunkan di akhir zaman. Pertanyaannya, apakah kemudian Isa akan menikah dan punya anak di akhir zaman? Ini menjadi mahallul khilaf, tempat khilafnya para ulama. Ada yang mengatakan Isa menikah, kemudian punya keturunan, kemudian meninggal. Ada yang mengatakan Isa tidak menikah. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat bahwa Isa ibn Maryam tidak menikah. Karena hadis yang menjelaskan tentang Isa bin Maryam menikah di akhir zaman itu lemah. Tapi kita tidak menafikan pendapat yang mengatakan bahwa Isa menikah di akhir zaman, karena memang setiap nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum dzurriyyah, memiliki keturunan, dan tidak mungkin memiliki keturunan kecuali menikah. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan atas penjelasannya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya dari saudara Edi di Bekasi. Bismillah, apakah di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk meyakini atau beriman bahwa telah diangkatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga akan turun di akhir zaman kelak? Dan bagaimanakah jika di benak kita terlintas syubhat akan tidak masuk akalnya berita tersebut? Apakah kita bisa kukur karena pikiran tersebut, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kisah diangkatnya Isa bin Maryam itu berdasarkan nas Al-Quran. Maka siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari Quran. Dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah nuzul Isa, artinya ketika Isa diturunkan berarti dia diangkat. Diangkat baru diturunkan. Ya. Artinya berdasarkan Quran dan berdasarkan nas hadis. Jadi siapa yang mengingkari diangkatnya Isa, dia telah kufur. Karena mengingkari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka saya nasihatkan untuk dihilangkan syubhat itu, istislamlah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat apapun yang dihabarkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang masuk di akal atau tidak masuk di akal. Karena tidak semua syariat ini masuk di akal. Ada hal-hal yang tidak masuk di akal, yang perlu, yang berhajat kepada taslim saja, artinya cukup menerima saja. Ya, ketika Al-Quran mengatakan Isa diangkat, ya diangkat. Bagaimana diangkatnya Allahu a'lam. Ya, karena Isa dijumpai Nabi SAW di langit, masalahnya ketika dalam peristiwa Mi'raj, dan akan turun di akhir zaman. Dan itu ucapan Nabi SAW sendiri dalam peristiwa Isra Mi'raj berjumpa dengan Isa bin Maryam. Artinya bahwa peristiwa ini ada dalam Al-Quranul Karim, bahkan diulang berkali-kali. Kemudian ada dalam hadis Nabi SAW, maka kita beriman kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu, wa man asdaqu minallahi qila, karena tidak ada perkataan yang lebih benar melebihi firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan atas penjelasannya Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir dari saudara Samsul di Kediri. Bismillah, Ustaz, di dalam surat Al-Imran ayat 33 sampai 34 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih bahwa keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Yang ingin saya tanyakan, apakah makna melebihi segala umat dari ayat tersebut, Ustaz? Iya, kalimat istafa, innallaha astafa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Pertama istafa Adam dulu. Istafa, Allah pilih Adam, ya, kemudian keluarga Ibrahim, keluarga Imran, ya. Kenapa dua keluarga ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertama keluarga Ibrahim. Karena dari keluarga Ibrahim inilah lahir para nabi. Ya, dari Hajar lahir Ismail, yang kemudian akhir dari turunannya adalah Rasul kita Muhammad SAW. Dan dari Sarah lahirlah Ishak, dan dari Ishak lahir Yakub yang disebut dengan Israel.
dan dari turunannya disebut Bani Israel, lahirlah para nabi-nabi Bani Israel. Dan keluarga Ibrahim adalah keluarga percontohan, baik istrinya Sarah ataupun Hajar, ya, ataupun Ibrahim sendiri yang merupakan uswatun hasan. Hanya ada dua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang kita kenal dengan uswatun hasanah, toladan. Pertama Ibrahim, yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Kemudian keluarga Imran. Karena keluarga Imran ini keluarga suci, dialah yang memegang urusan di Baitul Maqdis kala itu. Dan dari keluarga Imran inilah lahir wanita suci, Maryam bintu Imran. Dan dari wanita suci ini lahir putranya Isa bin Maryam. Inilah keluarga percontohan karena dialah yang kemudian menjadi pembesar di Baitul Maqdis kala itu. Ya, menjadi pembesar keluarga Imran di Baitul Maqdis, sangat dihargai oleh para padri dan orang-orang saleh yang ada di Baitul Maqdis. Makanya ketika Imran kemudian bernadar, kalau keluarga Imran kalau punya anak laki-laki bernadar untuk jadikan khidmat di Baitul Maqdis, rupanya yang dikehendaki anak laki-laki, lahir pula Maryam. Maka semua orang-orang saleh yang ada di Baitul Maqdis menghendaki merawat Maryam karena tahu siapa dia, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa keluarganya. Makanya semua orang menginginkan untuk mengkafil Maryam. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kecuali satu yang boleh mengkafil, Nabi Allah Zakaria. Ya. Itu di antara kenapa kedua keluarga ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari keluarga Imran ini lahir dua bayi yang tidak bisa disentuh syaitan. Pertama Maryam tidak bisa disentuh syaitan saat kelahirannya, dan juga Isa tidak bisa disentuh syaitan saat kelahirannya. Tapi semua bayi selain keduanya disentuh syaitan. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bayi yang dilahirkan akan ditusuk lambung kirinya syaitan, dan itu bentuk adawah pertama bahwa aku adalah musuhmu, kata syaitan. Tapi tidak memudaratkan tusukan itu. Makanya setiap bayi yang dilahirkan pasti menangis, ya, karena ditusuk lambungnya oleh syaitan. Tapi tidak memudaratkan tusukan itu, hanya bentuk bahwa disitulah mulai dia lahir, berarti dia sudah punya musuh dari kalangan syaitan. Wallahu a'lam.